Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita melanjutkan dari ini dia ya, murai batu yang kemarin egg beading ya, atau yang nggak bisa ngeluarin telur, atau juga telurnya itu nggak bagus ya teman-teman sekalian. Contohnya ya telurnya itu lembek dan dia waktu mau mengeluarkan itu susah sekali ya. Nah ini tadi juga pagi dia terdiam aja di sana ya, terduduk gitulah ya jatuhnya. Nah di situ pas tempat dia tadi, sambil kayak gemeter-gemeter badannya, kayak kesulitan membuang telur. Nah sebenarnya dia itu mau bertelur, cuma dikarenakan kekurangan kalsium ya, dan ditambah faktor kegemukan yang terjadi, yaitu tadi ya, kemungkinan faktor kegemukan ya, ini baru kemungkinan. Karena tadi saya tangkap jantannya itu memang benar gemuk sekali ya teman-teman sekalian. Nah, ini contoh telurnya ya. Nih telurnya, ini kan lembek gitu ya. Nih lembek. Enggak, biasanya kan kalau cangkang bagus itu kan dia dipecahin itu rapuh ya. Ini dia enggak lembek. Nah, ini tadi contohnya juga nih. Ini yang baru dikeluarkannya tadi ya. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, kemarin udah saya lakukan pemberian vitamin ya, kemudian saya kasih juga kalsium ya. Nah, tapi hasilnya sama saja ya, nihil ya. Nah, maka dari itu seperti biasa ya, seperti beberapa bulan yang lalu, ini kita tangkap dulu ya teman-teman sekalian. Kita tangkap, kita idealkan lagi tubuhnya ya. Ini wajar kalau burung tangkarnya itu sering terjadi ya teman-teman sekalian. Nah, ini di sini ya. Dia sebenarnya di sini telurnya. Ini kan telur sarangnya udah bagus. Ini kita rusain dulu ya. Nah, karena nggak normal tadi ya teman-teman sekalian, otomatis kita cabut dan kita stabilkan dulu tubuhnya ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi seperti yang baru saja terjadi atau yang kemarin ya. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, pentingnya kita itu mengetahui kondisi murai batu tangkaran kita ya teman-teman sekalian. Apakah dia mau ganti bulu atau dia ada masalah ya. Nah seperti ini kan. Nah ini dia udah sehat ya. Kalau udah keluar telurnya dia itu aman. Nah yang bahaya itu teman-teman sekalian, kalau dia susah ngeluarin telur, bahkan nggak bisa keluar. Nah, yang sering terjadi itu adalah kematian, ya. Kenapa? Karena dia kesulitan, tenaganya sudah habis, kita tidak bantu dengan kalsium dan vitamin. Ya akhirnya apa? Ya tenaga habis tadi ya, dia nggak sanggup, akhirnya mati teman-teman sekalian. Sering sekali ya. Kalau sekarang saya karena udah sering mengalami hal yang seperti ini, jadi saya selalu siap ya, selalu siap tulang sotong untuk diberikan ke pakannya supaya dia konsumsi. Kemudian juga saya beri vitamin kalau dia lagi keduduk ya. Bahkan ada yang nggak bisa terbang ya, jadi di tanah aja dia teman-teman sekalian. Nah ini masih agak mending lah, tapi dia nggak bisa terbang jauh kayak tadi kalau pagi tadi itu, cuman nggak saya videokan sayangnya ya. Nah makanya langkah yang saya ambil, karena udah kita kasih vitamin, kita kasih kalsium, tapi tidak juga, langkah terakhir adalah kita tangkap indukannya ya, kita idealkan badannya atau kita kurusin lah gitu, kita buang lemaknya teman-teman sekalian. Nah pakan yang akan kita kasih yaitu nanti fur biasa, dan mungkin EF-nya akan kita kurangi ya, seperti jangkriknya itu agak ya, paling kita kasih seadanya aja 3 ekor sampai 5 ekor. Nah, yang biasanya kan segini ya. Nah jadi itulah langkahnya. Kemudian untuk lamanya bisa 3 sampai 7 hari ya teman-teman sekalian. Kadang kalau 3 hari 4 hari, 3 hari udah kelihatan berkurang, biasanya 4 hari udah saya lepas ya. Kalau masih belum gitu ya, kotorannya masih putih terus ya, cair, nah biasanya itu sampai semingguan teman-teman sekalian. Nah karena seharusnya dia itu udah fur. Jadi itu teman-teman sekalian. Nah sekarang mau saya tangkap dulu. Saya tangkapnya pakai media ini ya, sampo dengan ini ya. Jadi saya jeda dulu.
Nah ini ya teman-teman, udah dapat ya, udah kita tangkap ya. Dan ternyata ini nggak ngelemak ya teman-teman sekalian, tapi tetap saja kita tangkap dulu untuk kita istirahatkan untuk beberapa hari atau semingguan ini ya teman-teman sekalian. Nah nanti langkah selanjutnya kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Kalau dia udah mulai sehat, udah mulai segar lagi, maka akan kita kembalikan lagi ke kandang tangkaran. Nah untuk jantan itu sebenarnya nggak ada masalah ya teman-teman sekalian, cuman nggak apa-apa untuk mendampingi sambil kita mengurangi lemak pada tubuh si jantan itu tadi ya teman-teman sekalian. Nah kita ke jantannya dulu. Oke, ini udah kita satukan kembali antara jantan dan betinanya ya teman-teman sekalian. Yang mana kita tetap satukan ya, tapi kita akan lihat juga kadang itu ada yang murai batu itu pelupa gitu ya, pada saat disatukan dengan pasangannya malah dihajar kan, atau dia memang nggak bisa ngontrol emosi, akhirnya melampiaskan ke murai batu yang di sekitarnya ataupun pasangannya itu sendiri. Nah ini kita tetap pantau ya. Nah jadi kalau misalkan sekarang aman, nanti nggak aman ya tetap kita pisah. Tapi kalau misalkan masih aman-aman aja sampai nanti atau sampai besok, ya udah kita satukan seperti ini aja teman-teman sekalian, supaya kita juga proses ngasih makannya juga enak gitu ya, kita bareng-barengin aja tuh. Nah makanya teman-teman sekalian, murai batu yang di tangkaran ini juga wajib bisa makan fur ya, karena dalam kondisi seperti ini disitulah kita pentingnya murai batu harus bisa makan fur supaya tubuhnya kembali stabil lagi ya. Yang lemak tadi bisa turun lemaknya tuh kan, dia kadang lupa itu teman-teman sekalian, tapi nanti kalau udah kering bulunya dia akan kembali stabil lagi ya, nggak apa-apa. Nah jadi kalau baru ditangkap seperti ini lebih baik dimandikan ya teman-teman sekalian, atau disemprot, yang tujuannya supaya dia nggak gampang stres ya, menghilangkan stres supaya dia itu fokus dengan bersih-bersih bulu dan dia juga segar. Nah jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Oke, jadi kalau teman-teman punya masalah pada murai batunya yang seperti ini ya, egg beading, ngelemak, atau yang lain lah ya, coba dicabut aja teman-teman sekalian ya. Ini nggak hanya egg beading, tapi kalau yang biasanya dia bertingkah gitu ya, susah produksi atau nakal ya, itu kita coba cabut dulu juga. Nah jadi cara ini ampuh ya. Nanti setelah keadaannya udah mulai stabil, dia udah mulai adaptasi lagi, baru kita kembalikan ke kandang besar atau kandang tangkarannya tadi. Oke, jadi segitu dulu teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.